Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin video rekomendasi yang mana gue sangat excited karena kali ini gue mau ngerekomendasiin tipe-tipe bacaan yang sad book. Gue nggak tahu apakah kalian juga merasakan hal yang sama, tapi gue tuh emang suka banget tipe-tipe cerita yang sedih, tipe-tipe cerita yang bikin nyesek, yang devastating. Bahkan gue suka sama tipe-tipe cerita yang punya sad ending. Semoga ini bukan red flag ya, tapi gue emang suka sama tipe-tipe cerita yang bikin gue move gitu. Gue ngerasa cerita-cerita sedih, apalagi yang punya sad ending, dia bisa kasih gue impact membaca yang jauh lebih kuat daripada sekedar cerita-cerita happy aja. Gue nggak tahu asal kenapa gue bisa suka sama tipe-tipe cerita yang seperti tadi tuh awalnya gimana. Mungkin masih ada hubungannya sama gue yang di tiap kesempatan selalu memikirkan kemungkinan terburuk just to prepare gitu. Dan gue ngerasa dalam kehidupan keseharian pun rasio kita untuk bisa seneng dan bahagia tuh kecil gitu kalau dibandingin sama yang sedihnya tadi. Video ini kayaknya a cry for help deh. Tapi ya itu intinya, gue hari ini mau ngerekomendasiin buku-buku sedih karena gue suka aja tiap kali ada orang yang ngomong bahwa wah buku ini bikin gue nyesek banget, bikin gue nangis dan sebagainya. Gue malah akan penasaran sama bacaan itu. Dan kali ini gue akan ngerekomendasiin 3 buku yang punya vibes seperti tadi. Tapi jangan khawatir, walaupun ketiganya relatif sad, mereka tuh punya tipe atau vibes cerita sad yang beda. Ya nanti kalian tahu lah. Sekarang kita langsung masuk aja ke rekomendasi buku pertama. Set book pertama yang akan gue rekomendasikan ke kalian adalah Di Tanah Ladanya Ziggy. Buku satu ini tuh setnya lebih ke nyesek karena kita akan diajak untuk mengikuti sebuah kisah yang bertemakan child abuse. Kita akan berfokus pada 2 tokoh, sama-sama anak kecil. Yang pertama ada Salva dan yang kedua ada P. Dari backstory penamaan karakternya aja kita udah akan dibikin sedih gitu. Mereka sama-sama punya ayah yang suka main tangan. Kenapa nama Salva tuh Salva? Karena sebenarnya di awalnya si ayah tuh ingin menamakannya Saliva yang berarti ludah. I know. Sedangkan untuk karakter P, bener-bener P doang. Kenapa sang ayah menamai dia P? Karena dia merasa bahwa nama hanya diberikan kepada manusia dan dia menganggap si anaknya ini bukan manusia. Ya, I know, devastating banget. Kedua karakter ini tuh sebenarnya nggak punya koneksi sama sekali sampai satu kejadian di mana si Salva dan keluarga pindah ke sebuah rusun yaitu Rusun Nero. Keluarga si Salva sebenarnya berkecukupan sih, mereka pindah ke rusun tersebut setelah sang kakek meninggal dunia dan kemudian mereka mendapatkan warisan. Tapi sang ayah bukannya menggunakan warisan tersebut untuk hal-hal yang lebih baik gitu ya, dia justru memutuskan untuk memindahkan keluarganya ke sebuah rusun yang kurang layak lah. Dan alasan kenapa mereka pindah ke sana adalah karena tempat tersebut dekat dengan tempat perjudian. Nah di sanalah dia bertemu dengan si P tadi dan mereka akhirnya berteman dan semacam berpetualang sendiri. Mereka saling berbagi, bercerita, dan mereka sampai kepada kesimpulan bahwa semua ayah adalah makhluk yang jahat. Ditambah dengan kejadian-kejadian yang terus menimpa mereka, akhirnya mereka memutuskan untuk kabur berdua dan itulah cerita yang akan kita ikutin. Endingnya gue suka banget, original endingnya ya, karena yang buku terbarunya dia ngasih tambahan alternate endingnya yang walaupun bagus tapi gue ngerasa gue lebih prefer original endingnya tadi. Bukunya sedih, heart-wrenching, nyesek, karena sekali lagi temanya aja udah bikin nyesek kan, child abuse gitu. Yang mana satu tema yang somehow gue ngerasa awareness masyarakat tuh tinggi, tapi kasus-kasus seperti ini masih kerap kita temukan di kehidupan sehari-hari. Gue udah bikin video pembahasan khususnya, jadi mungkin untuk selengkapnya kalian bisa meluncur ke sana. Tapi yang jelas untuk set book pertama yang gue rekomendasikan ke kalian adalah Di Tanah Lada karya Ziggy. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi kedua. Kali ini judulnya adalah Detail Kecil. Detail Kecil merupakan sebuah karya dari seorang penulis kelahiran Palestina, yaitu Adania Shibli, yang mana nggak usah ditanyain lebih lanjut lagi lah ya, temanya pasti seputar Palestina dan Israel. Yang gue suka dari buku satu ini adalah kemampuan si Adania Shibli untuk mendeliver cerita yang cukup mengenaskan, tapi dengan diksi-diksi yang cantik gitu.
Dan gak cuma itu, gue juga bisa mendapatkan berbagai perasaan yang gue biasa dapatkan saat gue baca berita-berita dengan headline besar seputar Palestina di kanal-kanal berita. Tapi kali ini gue mendapatkan hal tersebut, impact yang sama besarnya dari detail-detail kecil yang Adania Shibli sampaikan. Seperti contohnya perbedaan debit air di Palestina dan Israel. Di Palestina, si karakter harus benar-benar menghemat kalau dia pengen mengkonsumsi air, seperti contohnya mandi, agar saudara-saudara atau tetangga-tetangganya masih mendapatkan jatah pasokan air gitu. Sedangkan waktu dia menelusuri sebuah insiden di tanah Israel, dia menginap di sebuah penginapan dan di sana debit airnya tuh kencang banget, dan di sana dia bisa mandi sepuasnya selama yang ia mau tanpa harus memedulikan debit air yang terbuang sia-sia. Kemudian gak cuma itu, ada detail-detail kecil lain yang juga cukup menampar gitu. Contohnya adalah debu yang selalu bertebaran usai sebuah pengeboman. Karena waktu dia tinggal dan bekerja di Palestina, sebuah pengeboman adalah hal yang sangat biasa, dan karena saking biasanya dia justru lebih worry sama debu-debu yang berserakan yang kemudian mengotori ruangannya dan sebagainya. Sedangkan saat dia berada di Israel, dia mendengarkan ledakan yang sama, tapi bedanya kali ini suara ledakan lebih redup dan tidak diikuti dengan banyaknya debu yang berjatuhan. So itu sih kejeniusan Adania Shibli dalam mengangkat detail-detail kecil yang menghasilkan impact yang sama besarnya dengan headline-headline besar di kanal berita adalah satu hal yang gue sangat apresiasi dan tentunya bikin gue nyesek, bikin gue sedih, dan sangat gue rekomendasikan ke kalian. Oke, sekarang kita masuk ke rekomendasi ketiga. Untuk judul ketiga, gue akan sedikit membedakan dari buku pertama dan kedua, yang mana buku-buku sedih di judul pertama dan kedua tadi tuh temanya agak kurang tradisional kali ya. Yang pertama tadi tentang child abuse, kemudian yang kedua tentang Palestina dan Israel. Untuk judul ketiga, gue mau lebih ke yang more traditional sense lah, yaitu set book dalam koridor romance. Dan mungkin akan lebih masuk ke koridor tragic romance kali. Gue akan merekomendasikan Dan Angin Pun Berembus karya Hori Tatsuo. Ini merupakan satu karya literasi klasik Jepang. Dia diterbitkan oleh penerbit Mai dan menceritakan tentang tokoh utamanya, yaitu Aku. Point of view-nya bakal bikin cerita satu ini tuh jauh lebih sedih sih. Tentang tokoh Aku yang memiliki seorang kekasih yang sedang sakit parah, tuberkulosis kalau nggak salah. Ceritanya akan mundane sekali, simple sekali, tapi cukup bikin sedih, tapi dalam ranah yang lebih tragic gitu. Cerita Dan Angin Pun Berembus akan dikemas dalam gaya kepenulisan yang sangat cantik, dan kayaknya gue udah pernah ngomongin hal ini sebelumnya deh, tapi gaya kepenulisan yang cantik apabila membawakan sebuah cerita yang relatif depressing atau dark, dia akan menghasilkan sebuah rasa nggak nyaman in a good way yang gue suka banget. Seingat gue sih ada satu bagian di mana si tokoh Aku melihat kayak hasil ronsen dari sang istri, ronsen paru-parunya gitu. Kemudian dia melihat dari foto tersebut semacam ada bunga yang sedang mekar di paru-paru sang istri. Bunganya cantik dan sebagainya. Tapi setelah itu dia teringat bahwa itu adalah penyakit tersebut, bunga itu yang akan membunuh istrinya nanti. Kayak gitu loh, tipe-tipe cerita yang mundane, yang depressing juga, yang lumayan tragic, dibawakan dengan diksi-diksi yang cantiknya nggak karuan, dan akan menghasilkan sebuah pengalaman baca yang gue suka banget sih. Sedih, sad banget malah, tapi somehow gue suka. Oh ya, fun fact-nya, Dan Angin Pun Berembus karya Hori Tatsuo merupakan salah satu materi yang digunakan oleh Hayao Miyazaki, Studio Ghibli, dalam pembuatan film dengan judul yang sama, yaitu The Wind Rises, tapi bedanya yang versi filmnya digabungkan dengan sebuah cerita autobiografi seorang penemu pesawat di Jepang. Nah, kalau versi novelnya tadi pure unsur romansnya aja. Dan untuk bikin kalian lebih ngenes lagi, cerita satu ini tuh diangkat dari kisah si penulis sendiri, yang mana ya bener-bener perayaan kesedihan lah. So ya itu tadi untuk ketiga set book yang gue rekomendasikan ke kalian. Sorry penjelasannya singkat banget karena kebetulan ketiga-tiganya udah gue bikinin video pembahasan khususnya. Jadi kalau kalian penasaran dengan pembahasan bukunya lebih lanjut, kalian bisa meluncur ke sana.
Tapi yang jelas gue highly recommend ketiga buku tadi kalau kalian memang lagi nyari tipe-tipe buku yang akan bikin kalian sedih. Kalau kalian craving that sadness gitu. Kalau kalian mungkin tipe-tipe pembaca seperti gue yang bener-bener enjoy sad story, enjoy sad ending, ya bisa pilih lah antara ketiga judul tadi. Dan ya mungkin itu aja sih. Dan karena gue suka banget gitu ya tipe-tipe cerita yang seperti ini, mudah-mudahan kedepannya gue bisa bikin video yang sama, video-video rekomendasi buku-buku set lainnya dengan judul-judul lain yang gak kalah menarik tentunya. So ya, itu sih. Gimana dengan kalian? Apakah kalian juga suka sama tipe-tipe cerita sedih, buku-buku sedih seperti ini? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Please, biar gue gak sendirian di sini. Biar gue gak kelihatan aneh suka sama buku-buku yang bikin pembacanya sedih. Dan mungkin kalau kalian juga punya rekomendasi-rekomendasi buku set lainnya, juga bisa direkomendasiin kali di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.